Halo semuanya, aku Dea Violeta Angelica. Kali ini aku akan membahas tentang apa aja sih peran retorika di berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan dulu apa sih retorika itu. Jadi, retorika itu adalah seni mengafeksi atau menarik minat pihak lain dengan berbicara, dengan cara mengatur unsur-unsur pembicaraan sedemikian rupa untuk meraih respon pendengar. Nah, jadi di dalam retorika itu kita memilih tutur kata apa yang kita gunakan, bahasa apa yang kita gunakan, misalnya bahasa resmi atau tidak resmi, bahasa formal atau tidak formal, kemudian juga gaya bahasa yang kita gunakan itu apakah tepat untuk pendengar kita gitu. Nah, retorika ini memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengetahuan. Itu disebut sebagai mass education. Yang kedua ada mass entertainment. Jadi mass entertainment itu ketika retorika digunakan sebagai hiburan atau untuk menghibur khalayak. Misalnya ketika kita lihat ada YouTuber seperti Nancy Judge. Kemudian yang ketiga ada mass persuasion untuk mempengaruhi khalayak. Yang keempat, yang terakhir ada untuk memberikan ataupun menerima informasi dari khalayak. Itu disebut sebagai mass information. Nah, beralih ke topik utama kita, apa sih peran retorika itu di dalam berbagai bidang kehidupan? Yang pertama, retorika di dalam politik. Jadi retorika dalam politik ini berkaitan dengan bagaimana retorika itu dapat meyakinkan atau memengaruhi rakyat atas ulasan dan gagasan yang disampaikan oleh para politikus. Jadi misalnya ketika ada kampanye politik atau contoh lain ada pidato dari Bapak Presiden Soekarno yang bisa mempengaruhi negara lain untuk takut dengan Indonesia. Kemudian yang kedua, retorika di dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, retorika digunakan secara luas untuk iklan dan reklame. Jadi retorika ini berfungsi untuk membujuk masyarakat, untuk mempersuasi masyarakat agar memakai barang atau jasa di produk suatu perusahaan. Misalnya seperti ini. Halo kakak, ini adalah produk tas pertama kami dengan model yang simple dan elegan, dijamin bahannya lembut, muatannya banyak, dan bisa dipakai kemana aja, kapan aja. Untuk harganya sudah pasti nggak bikin dompet kosong loh. Yang ketiga ada peran retorika dalam seni. Jadi peran retorika dalam seni ini berkaitan dengan bagaimana sih tokoh-tokoh seni itu dapat mempengaruhi dan mempersuasi penonton. Jadi misalnya di dalam pewayangan ada dalang yang bisa mempengaruhi penonton. Atau ketika kita lihat atau kita tonton seni teater, ada aktor yang bisa mempengaruhi atau menarik perhatian penonton dengan menggunakan tutur kata yang benar atau yang sesuai dengan penontonnya, kemudian juga menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan penontonnya, sehingga bisa mempengaruhi juga perasaan penonton tersebut. Kemudian yang keempat ada retorika dalam tulisan. Jadi peran retorika dalam tulisan ini biasanya kita temui di artikel, novel, atau berita yang sering digunakan oleh para wartawan atau jurnalis ataupun penulis agar dapat mempersuasi atau menarik perhatian pembaca, bahkan membentuk opini publik dengan kemampuan berretorika melalui tulisan. Nah, yang terakhir ada retorika dalam pendidikan. Nah, peran retorika dalam pendidikan ini berkaitan dengan bagaimana pendidik menggunakan taktik retorika agar dapat mempengaruhi dan mempersuasi muridnya supaya mau belajar. Nah, teman-teman, itu tadi peran retorika dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa retorika itu memang memiliki peran yang penting, peran yang sangat penting di dalam segala aspek kehidupan. So, mari kita belajar untuk melatih kemampuan retorika kita. Dan semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.